Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Putra Pramana, NIM 2011210117. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan seminar proposal saya dengan tema analisis pembelajaran model snowball throwing terhadap inteligensi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan dosen pengampu Ibu Marlina Endang Bitriza, MPD Matematika. Baiklah, langsung saja di sini di bab 1. Dalam bab 1 saya yaitu pendidikan itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, terutama saya dan anak-anak generasi muda. Karena pendidikan bisa mengubah pola pikir serta tingkah laku kita itu menuju hal yang lebih baik. Selanjutnya, model pembelajaran. Nah, dalam pendidikan tentu saja ada model pembelajaran, yang mana model pembelajaran ini adalah bentuk yang tergambar dari awal sampai akhirnya tragedi pembelajaran atau proses belajar mengajar, yang mana dalam model pembelajaran ini yaitu strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya itu ada model pembelajaran snowball throwing. Nah, model pembelajaran snowball throwing inilah yang saya gunakan atau yang saya teliti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, model pembelajaran snowball throwing itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, snowball dan throwing. Snowball berarti bola salju dan throwing berarti melempar. Berarti di sini saya menganalisis bahwasanya pembelajaran snowball throwing itu merupakan salah satu model pembelajaran komparatif, yang mana nanti saya akan membagi murid itu dalam beberapa kelompok, yang dimana nanti masing-masing ketua kelompoknya itu membuat bola pertanyaan. Dalam pembelajaran kelompok, siswa dapat memilih secara acak atau heterogen. Nah, pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam ini salah satu pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam model pembelajaran snowball throwing ini tadi, yang mana yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang nasional, mewujudkan manusia yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap inteligensi siswa itu adalah strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Nah, penggunaan strategi pembelajaran dalam sistem belajar mengajar itu merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi bertambahnya atau senangnya siswa dalam belajar di dalam kelas tersebut. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, strategi pembelajaran snowball throwing ini itu sangat cocok diterapkan karena konsep materinya yang membutuhkan penalaran dan diskusi yang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, seperti materi beriman kepada Allah, menjaga martabat diri dari pergaulan bebas atau perbuatan zina, pentingnya berprasangka baik atau husnuzon, sumber-sumber hukum Islam, dan indahnya persaudaraan atau ukhuwah. Nah, selanjutnya itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yaitu yang pertama, guru kurang bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Yang ketiga, kurang motivasi dan minat siswa dalam belajar PAI. Yang keempat, ada kebosanan siswa di dalam belajar. Selanjutnya, rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini saya mengambil yang pertama, apakah ada pengaruh dari model pembelajaran snowball throwing ini terhadap kemampuan inteligensi siswa ketika diterapkan. Dan yang kedua, bagaimana besar pengaruh model pembelajaran snowball throwing ini terhadap kemampuan inteligensi siswa. Jadi, saya di sini mengambil dua rumusan masalah. Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, itu untuk membuktikan, saya akan membuktikan apakah ada pengaruh dari diterapkannya model pembelajaran snowball throwing ini terhadap inteligensi siswa di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua,
untuk mengetahui seberapa persentase bertambahnya inteligensi siswa setelah diterapkannya model pembelajaran snowball throwing ini. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya ada 4. Yang pertama, bagi siswa. Setelah penelitian ini dilakukan, ya saya harapkan siswa merasa adanya strategi baru, metode baru, model baru yang dapat mereka rasakan itu, sehingga pelajaran itu merasa asik dan tidak bosan. Dan juga siswa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu atau materi-materi yang sebelumnya mereka dapatkan atau yang belum mereka dapatkan di pembelajaran-pelajaran sebelumnya, dan mereka dapatkan di pembelajaran yang akan saya terapkan ini dengan menggunakan metode snowball throwing. Yang kedua, bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai perbaikan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Selanjutnya, bagi sekolah. Harapan saya sebagai peneliti itu model pembelajaran snowball throwing lebih berkembang lagi dalam diterapkannya di kelas-kelas, tidak hanya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi dalam seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, bagi saya sendiri, bagi peneliti, sebagai wawasan pengetahuan dalam melakukan penelitian tindakan kelas, dan sebagai bekal bagi saya itu dalam mengajar untuk mempersiapkan diri sebagai calon guru nantinya. Selanjutnya, bab 2. Dalam bab 2 di sini ada model snowball throwing. Penerapan model ini itu berupa kelompok dan interaksi antara siswa dari kelompok yang berbeda, yang nantinya memungkinkan terjadinya saling sharing, saling tukar pikiran, tukar pengetahuan, dan tukar pengalaman, yang nantinya upaya ini dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam suatu diskusi secara langsung, lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, tata cara penerapan model pembelajaran snowball throwing. Model pembelajaran ini adalah informasi materi secara umum, membentuk kelompok dan memanggil ketua-ketua kelompoknya, lalu diberikan tugas dan membahas materi tertentu di dalam kelompok tersebut. Nah, bekerja sama kelompok, tiap kelompok menuliskan pertanyaan di dalam kertas, dan kertas tersebut nantinya digulung-gulung lalu diberikan kepada kelompok lain. Kertas tersebut berupa pertanyaan. Nah, kelompok lain itu nantinya akan menjawab secara bergantian, menyimpulkan evaluasi dan refleksi. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam bola kertas tersebut itu akan dijawab oleh siswa-siswa yang mendapatkan pertanyaan itu. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran snowball throwing. Kelebihannya, yang pertama, suasana pembelajaran merasa menyenangkan. Yang kedua, itu siswa dapat berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Yang ketiga, siswa terlebih terlihat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidik tidak perlu repot-repot untuk membuat media pembelajaran atau terjun langsung dalam praktek. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih aktif. Selanjutnya, yang keenam, ketiga aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik itu dapat tercapai. Nah, ketika ada kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Kekurangan model snowball throwing ini itu sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi. Tidak ada kuis individu, memerlukan waktu yang panjang, murid yang nakal itu cenderung membuat onar, kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. Selanjutnya, kecerdasan intelektual pada peserta didik. Pada dasarnya itu setiap orang atau makhluk itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Namun, kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda. Akal mampu memberikan kecerdasan disebut dengan kecerdasan intelektual. Adapun fungsi kecerdasan adalah yaitu untuk menyimpan pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, mampu memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih mendalam, mampu meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, di sini ada bab 3. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya mengambil metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian ini, ada 6 cara yang akan saya terapkan. Yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini itu pendekatan
kualitatif. Saya menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Selanjutnya yang kedua, sumber data. Di sini sumber data saya ada dua. Yang pertama, data primer dan sekunder. Data primer itu terdiri dari siswa dan guru pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang data sekundernya yaitu berupa dokumentasi, wawancara, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, buku pelajaran pendidikan agama Islam, dan praktek pembelajaran model snowball throwing. Yang ketiga, tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya itu ada di SMP Negeri 24 Kota Bengkulu, Kecamatan Selebar, Jalan Mayor TNI Burhan Dahri, Pekan Sabtu. Saya akan meneliti pada sekitar bulan Juli dan Agustus. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian ini itu adalah menggali informasi dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai analisis pembelajaran snowball throwing terhadap inteligensi siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 24 Kota Bengkulu, serta problematika yang menjadi penghambat dalam model pembelajaran snowball throwing ketika diterapkannya kepada siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 cara. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode wawancara. Dan yang ketiga, metode dokumentasi. Selanjutnya, uji keabsahan data. Uji keabsahan data di sini saya menggunakan 3 tahap juga. Yang pertama, triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik, yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Yang ketiga, triangulasi waktu. Nah, untuk itu, dalam rangka pengecekan kredibilitas data yang saya akan gunakan, itu menggunakan waktu atau teknik yang berbeda-beda. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini teknik analisis data saya ada 3. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Oke, mungkin hanya itu hasil yang dapat saya sampaikan mengenai seminar proposal saya pada bab 1, 2, dan 3. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.